Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi. We'd like to invite you to sing and praise the name of the Lord and later to hear from His Word. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah Oh Sungguh Indah, disusul dengan Sungguh Manis. The first song that we'll sing is How Beautiful, and the second one is How Sweet. Oh sungguh indah bertemu Tuhan, tanggalkan dosa yang menjijikkan. Tugasku kini kabarkan Injil untuk-Mu ya Tuhan, ku persembahkan. Walaupun onak, duri dan rintangan, ku angkat salib memandang-Mu Tuhan. Sebab itu teman, cepat kau bertobat. Kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Oh sungguh indah bertemu Tuhan, tanggalkan dosa yang menjijikkan. Tugasku kini kabarkan Injil untuk-Mu ya Tuhan, ku persembahkan. Walaupun onak, duri dan rintangan, ku angkat salib memandang-Mu Tuhan. Sebab itu teman, cepat kau bertobat. Kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Kuasanya sungguh tak berubah. Kuasanya sungguh tak berubah. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray.
Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih atas kesempatan kami boleh berkumpul kembali. Thank you, Heavenly Father, for the time that you have given us to be together again. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang tak berubah. Thank you, Heavenly Father, for reminding us that your power has never changed and will never change. Terima kasih juga mengingatkan kami bahwa suatu hari kelak kami akan bertemu dengan Engkau kembali. And thank you for always reminding us that one day we will meet you. Bapa, kami tak sabar ingin berjumpa dengan Engkau. Heavenly Father, we cannot wait to meet you, to see you, and to be with you. Bapa, sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Firman Tuhan saya bacakan dari Yeremia pasal 8, ayat 4 hingga ayat 6. Yeremia pasal 18, ayat 4 hingga ayat 6. The Bible reading is taken from the book of Jeremiah, chapter 18, verse 4 to verse 6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, house of Israel. Once again, so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, house of Israel. Saudara, Nabi Yeremia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan umat Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jeremiah was a prophet of God, used by God to give warning to Israel so they would repent and come back to Him. Saudara, tugas Yeremia tidak mudah karena selama lebih dari 20 tahun dia terus menyuarakan suara Tuhan tapi tidak sekalipun didengarkan. His job was not easy because he worked tirelessly for over 20 years to give warning after warning, to be the voice of God. But then the people of Israel did not listen to him. Nah, saudara, suatu kali Tuhan ini menyuruhnya mengunjungi seorang tukang periuk yang sedang membuat periuk. And so one day God asked him to visit this potter who was making a pot out of clay. Nah, saudara, itulah yang dilihatnya. Tukang periuk itu akan membuat periuk dari tanah liat, tapi kalau tidak seperti yang diinginkannya, maka Tuhan atau tukang periuk itu akan mengubahnya, membuat lagi yang baru. And that's what Jeremiah saw while he was in that potter's home, that the potter would make the pot out of clay. But then when the clay or the pot wasn't to his taste,
or to his liking, then he would redo it. He would make another pot out of the same clay. Nah, saudara, itulah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Israel bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan dia akan membuat Israel menjadi seperti yang diinginkannya. And so that was the message that God gave to the people of Israel, that he would mold Israel. He would redo Israel to be the people of his liking, of his wish. Nah, saudara, kita bisa belajar dari sini bahwa Tuhan juga akan mengubah dan membentuk kita seperti seorang tukang periuk. And so this is the message that God also wants to give to us today, that he is like a potter, and that in his hands God will redo us. God will make a pot out of us. Nah, saudara, sudah tentu kita ini mesti menjadi seperti tanah liat, barulah kita bisa dibentuk olehnya. Of course, before God can form us into a pot, we must be a clay. Dengan kata lain, saudara, kita tidak boleh menjadi kepingan yang keras. Sebab kalau kita sudah menjadi tanah liat yang keras, kita tidak lagi bisa dibentuk oleh Tuhan. And of course, the condition is that we must be like a clay. We must be actually formable, moldable, shapeable. Kalau kita keras, kita tidak bisa lagi diubahkan oleh Tuhan. But if we harden our hearts, if we harden ourselves, then like a dry clay, we could not be formed. Karena waktu Tuhan nanti akan harus mengubah kita, membentuk kita, maka kita pun akan pecah. Because if we harden ourselves, when God reform us, when God shape us, then most likely we would break. We would break. Nah, jadi saudara, penting dalam hidup ini kita mempunyai jiwa yang bersedia belajar, jiwa yang bersedia mendengarkan Tuhan. So it is important that we keep this spirit of teachability, the spirit that is willing to learn, spirit that is willing to listen to God. Supaya waktu Tuhan mengubah kita, membentuk kita, kita tidak patah. Malah kita akan menjadi periuk yang baru. Of course, yeah, that's what it takes then. We must be teachable. If we're not teachable, we cannot be reformed, we cannot be reshaped into another pot. Saudara, setidak-tidaknya saudara ada beberapa alasan mengapa Tuhan akan harus membentuk ulang kita. Of course, there are reasons why God sometimes has to reshape us. Saudara, pertama, kadang-kadang Tuhan ini membentuk kita karena kita ini mesti lebih baik. First reason is sometimes God has to reshape us so that we can be better. Kita lebih serupa dengan Dia, so we can be more like Him. Nah, saudara, kadang kita beranggapan kita ini sudah cukup baik, maka kita tidak perlu berubah atau bertambah baik. At times, we do think that we are good enough. And because of it, we don't think that we should be better or change. Saudara, kadang kita ini berkata, ya Tuhan tahu saya ini orang berdosa. Tapi ya banyak orang berdosa lebih buruk daripada saya. Sometimes we say things like this, I know I'm a sinner, but they are worse sinners than I. Jadi kita berkata, ya saya sudah cukup baik. Simply put, we say to God, I'm good enough. Jadi kita tidak mau lagi bertambah baik. So we don't want to be better. Saudara, Tuhan terus membentuk kita agar kita makin hari makin baik, makin lebih serupa dengan Yesus Kristus. God will never stop shaping us, reshaping us, remolding us, so we can be better, so we can be more like Jesus, our Lord. Saudara,
Corrie ten Boom adalah seorang Belanda yang ditangkap, dipenjarakan oleh Nazi pada masa Perang Dunia Kedua karena keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Corrie ten Boom was a Dutch national. She was arrested and put in a concentration camp by the Nazi during Second World War because her family hid the Jews in their home. Nah, saudara, ada seorang penjaga penjara yang sangat jahat di situ, yang tidak bisa dilupakannya. There was this prison guard who was really cruel that she could not forget. Nah, saudara, untuk menyingkat cerita, Corrie ten Boom itu dilepaskan dari penjara secara ajaib. Namanya harusnya dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus dikamargaskan, tapi kesalahan sehingga dimasukkan di daftar nama orang yang dilepaskan. To make the long story short, by the grace of God, miraculously, Corrie ten Boom was released. Her name was supposed to be put under those who were to be sent to the gas chamber, but instead, her name was put in the list of those who were to be released. Nah, saudara, dia menjadi seorang pemberita Injil Tuhan. Upon her release, she became God's evangelist. Dia pergi kemana-mana memberitakan kasih sayang dan anugerah Tuhan. Upon her release, she became God's evangelist. She traveled to a lot of places to proclaim the love of God and the grace of God. Nah, saudara, sudah tentu salah satu yang menjadi penekanannya dia adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Of course, one of the teachings, one of the messages that she often shared was that God loves us. Nah, saudara, satu hari waktu dia itu diundang untuk berkhotbah, setelahnya selesai, dia melihat seseorang mendekatinya. One day, she was asked to speak in this one place, and after she was done, she saw this man walking toward her. Dari jauh, dia langsung mengenali orang tersebut. From a distance, she already recognized who that man was. Itu orang adalah penjaga penjara yang jahat itu. That man was that cruel prison guard. She immediately spotted him. Saudara, dia bergumul sekali waktu dia melihat orang ini datang mendekatinya. Corrie ten Boom struggled when she saw this former prison guard walk toward her. Dan benar saja, saudara, karena orang ini juga mengenali Corrie ten Boom. Begitu tiba di hadapan Corrie ten Boom, dia kemudian berkata kepada Corrie ten Boom, "Fräulein, bersediakah Anda memaafkan saya?" Once that man stood in front of her, he said this to her, "Fräulein, will you please forgive me?" Saudara, jujur Corrie menulis bahwa tidak mudah dia mengulurkan tangan dan mengatakan, "Saya akan memaafkan kamu." She shared how difficult it was for her to say to this man, "I forgive you." Tapi saudara, dengan pertolongan Tuhan, dia berkata kepada penjaga penjara itu, "Saya mengampuni kamu." But by the help and the grace of God, she said to that prison guard, "I forgive you." Saudara, dari pengalaman-pengalaman seperti itulah muncul perkataan Corrie ten Boom. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Yesus tidak lebih dalam darinya. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Yesus tidak lebih dalam darinya. Out of experience like that came this word from Corrie ten Boom. There is no pit so deep that Jesus' love is not deeper still.
there's not a pit so deep that Jesus' love is not deeper still. Saudara, Corrie ten Boom lebih mengenal kasih Yesus dan dia lebih diberkati dengan kasih Yesus. So through that experience, Corrie ten Boom knew more deeply of the love of Jesus and was blessed more abundantly by the love of Jesus. Begitu diberkatinya lah ia dengan kasih Yesus sehingga dia bisa membagikan kasih Yesus kepada orang yang pernah menjahatinya. She was so blessed by the love of Jesus that she could share the love of Jesus with the man who was so evil to her. Saudara, Tuhan menghadapkan kita dengan situasi demi situasi untuk mengubah kita, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih serupa dengan Tuhan kita Yesus. So you see, from time to time God would place us in a different situation, and mostly difficult situation, to shape us, to reshape us, so we will be better, so we will be more like Jesus. Jadi saudara, jangan sampai kita berkata bahwa ya sudah, saya begini saja apa adanya. Ya, so don't ever say, this is who I am, I'm not going to change. Jangan saudara, Tuhan menginginkan kita berubah, makin hari makin bertambah baik, makin seperti Tuhan kita Yesus. God wants us to change so that we will be better, we will be more like Jesus, His Son. Tapi ada alasan kedua kenapa Tuhan terus membentuk kita seperti tanah liat di tangannya. But there is a second reason why God continues to reshape us as a clay in His hands. Saudara, Tuhan kadang mengubah kita supaya kita bisa dipakainya secara lebih tepat di dalam situasi yang baru. There are times God reshapes us so that we can be used by Him more effectively, more accurately. Saudara, untuk bisa melayani orang-orang tertentu, ya di China, yang pada saat itu mereka masih mengikat rambut mereka, maka pemberita Injil Hudson Taylor juga memanjangkan rambutnya, saudara, dan mengikatnya seperti orang-orang yang dilayaninya. Hudson Taylor, when he went to China, he was faced with the Chinese people who had long hair. And to reach out to the Chinese, to be more like them, he too grew his hair and tied his hair. Saudara, dia menjadi sama seperti orang-orang yang dilayaninya. Nah, sudah tentu, saudara, jauh lebih mudah untuk kita ini berubah secara fisik dibandingkan secara sifat atau karakter. Of course, it is a lot easier for us to change physically, to change our physical appearance. But it is much harder to change internally, spiritually, characteristic, personalities. Saudara, Tuhan kadang juga harus mengubah kita, menempatkan kita di situasi di mana kita akhirnya nggak bisa enggak, harus berubah. Karena Tuhan mau memakai kita di sebuah tempat, di sebuah situasi secara efektif. So there are times God has to change us internally so we can be used by Him effectively in a particular place or situation. Jadi saudara, sewaktu Tuhan membentuk kita kembali, jangan marah. So when God reshapes us, remolds us, make us into another pot, do not be angry. Jangan, saudara.
terimalah ini sebagai persiapan yang Tuhan sedang lakukan dalam diri kita supaya kita bisa dipakainya di pelayanan, di tempat, di situasi yang baru. So when God change us, reshape us, don't be mad at Him, but regard it as a preparation. God is actually preparing us so we can be effective in a new place, in a new environment, in a new ministry, in a new situation that He will place us. Nah, jadi saudara, terimalah apa yang Tuhan lakukan, meskipun itu harus mengubah kita, membuat kita tidak nyaman. So accept it when God change our situation from pleasant to unpleasant. Accept it. Terimalah sebagai tangan Tuhan yang sedang membentuk kita agar kita lebih baik. Accept it as the hands of God that are molding us to be better, to be more like Jesus, His Son. Dan terimalah itu sebagai persiapan. Siapa tahu Tuhan ingin memakai kita di tempat yang baru, di situasi yang baru, secara efektif. And accept it as God's way of preparing us so we can be effective in the new field, in the new place, in the new situation. Amin. Amin. Santi, silakan mau menambahkan sesuatu. Saya mengaminkan semua, sepertinya sudah dikatakan semua oleh Pak Paul. Hanya sedikit, tadi saya pikir buah Roh Kudus sudah diberikan pada kita, tetapi kesabaran dan kesetiaan, tidak gampang marah, itu kita bisa memperbesar, memperbanyak, dan dilatih terus dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Saya mau share sedikit, rekaman yang terakhir itu kami harus merekam 2 kali. Sewaktu saya mendengar suaranya tidak bagus dan harus merekam kembali, saya sedikit agak marah karena sudah agak capek. Tapi terus saya berkata kepada diri sendiri, masakan hanya rekaman sekali lagi, kenapa kamu kurang nyaman? Ini kan semua untuk Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan maafin. Nah, hal-hal yang kecil begitu kita bisa introspeksi sendiri. Apakah hal-hal itu yang membuat kita marah, yang bisa menumbuhkan kita. Jadi bukannya karena sengaja, tapi Tuhan menyediakan tempat di mana kita bisa bertumbuh, dan juga di tangannya kita menjadi seorang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Thank you, Sil. Kami akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu Holy Spirit, Thou Art Welcome. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this place. Lord, in Thy
Santi akan mengakhiri dengan doa. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, and we are the clay. Mold us and make us after thy will. We will be yielding and waiting for you. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi saja didoakan oleh Santi, Have Thine Own Way. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Make me and mold me after thy will, while I am yielding, waiting and still. Kehendak Tuhan, jadikanlah Engkau penjunan, I am The clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali. May God bless us all and we'll see you again. Goodbye.